Bang Anas selaku Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia, saya kira Abang ini selalu muncul di beberapa televisi nasional ya. Ini terkait dengan kotak kosong di beberapa wilayah ini sangat ramai diperbincangkan. Ini gimana menurut Abang melihat ada semacam riak-riak terkait dengan kotak kosong, bahkan ada yang mengkampanyekan kotak kosong di beberapa daerah ini. Seperti apa kira-kira? Pertama saya ingin menjelaskan bahwa di tahun 2020 ini ada 25 kabupaten kota yang tersebar di 12 provinsi itu diikuti oleh satu pasangan calon tunggal. Artinya ada 25 kabupaten kota yang masyarakat diperhadapkan oleh kotak kosong dan calon tunggal. Kan seperti itu. Nah, perlu kita memahami bahwa kotak kosong itu tidak bisa dikampanyekan, karena kalau kotak kosong dikampanyekan itu beda-beda tipis dengan mengkampanyekan golput, dan itu sanksinya adalah pidana pemilu. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan amanat undang-undang bahwa yang punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kolom kosong itu adalah KPU. KPU mungkin bisa bekerja sama dengan universitas atau organisasi masyarakat, tapi bekerja sama dengan KPU. Karena amanah undang-undang seperti itu, bahwa KPU lah penyelenggara pemilu yang punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan kolom kosong. Nah, kolom kosong itu pertama tidak bisa dikampanyekan. Kenapa? Karena kolom kosong itu kan tidak punya visi misi. Kalau berdasarkan pemahaman kita terkait penjelasan PKPU terkait kampanye itu artinya adalah mensosialisasikan visi misi dan program pasangan calon. Sementara kolom kosong itu kan tidak punya pasangan calon, sehingga karena dia tidak memiliki pasangan calon, sehingga dia tidak punya visi misi, dia tidak punya program, sehingga tidak bisa dikampanyekan. Kan seperti itu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa perlu kita hati-hati dalam mensosialisasikan kolom kosong, karena menggalang dukungan kolom kosong itu beda-beda tipis dengan mengkampanyekan golput, dan itu pidana loh, pidana pemilu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu saya memberi saran kepada masyarakat, bagi mereka kelompok masyarakat yang mendukung kotak kosong itu sebaiknya berkoordinasi dengan KPU dalam kegiatan sosialisasi. Saya kira seperti itu. Baik. Ini sangat ramai ya di timur termasuk ya. Kelihatan sekali kotak kosong disosialisasikan atau dikampanyekan, sehingga ini hampir merata di beberapa tempat. Tapi itu mencoba dibiarkan, apa nih kira-kira? Ada pandangan Abang selaku Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia ini? Ya. Pertama begini, tentu masyarakat tidak semua bisa terakomodir aspirasi dan keinginan ruang politiknya pada Pilkada 2020. Boleh jadi masyarakat yang sudah punya dukungan terhadap calon tertentu, kemudian kandidatnya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilkada 2020, sehingga mungkin dia memilih untuk mensosialisasikan kolom kosong. Nah, yang kedua, bahwa masyarakat tentu perlu diberi pencerahan bahwa kolom kosong itu tidak punya program, kolom kosong itu tidak punya visi misi. Oleh karena itu, waktu pemilu 2018 kemarin ada kolom kosong yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat menjadi representasi kolom kosong, itu menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Dia tidak ada subjek hukum yang mewakili kolom kosong, sehingga MK itu menolak. Nah, jadi menurut saya bahwa masyarakat harus cerdas memahami situasi politik di daerah masing-masing. Oleh karena itu menurut saya ini juga menjadi tantangan bagi calon kepala daerah yang berstatus petahana
kemudian di daerahnya itu kotak kosong, untuk tetap menggalang dukungan, mensosialisasikan programnya sebaik mungkin sehingga masyarakat bisa menerima calon tunggal di daerahnya agar mendapatkan dukungan di atas 50%. Karena kenapa? Kalau misalnya kolom kosong mendapat perolehan suara lebih 50%, maka kolom kosong yang menang. Maka konsekuensinya akan dilakukan pilkada lanjutan di tahun berikutnya. Jadi calon tunggal tidak boleh terlalu euforia sementara, tidak boleh terlalu senang saat ini, tetap dia berupaya untuk mensosialisasikan program-program kerja nyata yang akan ditawarkan oleh masyarakat di daerahnya. Baik, terima kasih Bang Anas bersama dengan Detik TV.